Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Puji Lestari dengan NPM 1901040017. Video ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat Prodi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu yang diampu oleh dosen Ibu Alifianti Muharamah SGZ MGZ. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai KEK, kekurangan energi kronik pada remaja. Mari kita simak videonya. Teman-teman sebelumnya udah pada tahu belum apa itu KEK? Jadi, KEK atau kekurangan energi kronik pada remaja adalah keadaan di mana remaja putri atau wanita usia subur mengalami kekurangan gizi atau kalori dan protein yang berlangsung lama atau menahun. KEK dapat terjadi pada wanita usia subur dan ibu hamil. Terjadinya pada remaja pertumbuhan sehingga penambahan zat gizi secara khusus agar tercukupi kebutuhan tersebut. Adanya perubahan emosional, hormonal, dan kognitif merupakan salah satu bagian dari adanya peningkatan pertumbuhan tersebut. Lalu, bagaimana kita dapat mengetahui seseorang itu mengalami KEK? KEK ditandai dengan yang pertama, lingkar lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm. Yang kedua, badan kurus atau berat badan kurang dari 40 kg. Dan yang ketiga, lemah. Selanjutnya, bagaimana seseorang dapat mengalami KEK? Penyebab dari KEK dapat disebabkan karena ketidakseimbangan antara asupan untuk pemenuhan kebutuhan dan pengeluaran energi. Remaja yang kurus atau kurang energi kronis bisa disebabkan karena kurang asupan zat gizi, baik karena alasan ekonomi maupun alasan psikologi seperti misalnya penampilan. Nah, karena kekurangan asupan zat gizi sehingga simpanan zat gizi pada tubuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Apabila keadaan ini berlangsung lama, maka simpanan zat gizi akan habis dan akhirnya terjadi kemerosotan jaringan. Apa saja dampak yang disebabkan oleh KEK? Yaitu yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan yang tidak sesuai. Yang kedua, menurunkan kondisi kesehatan dan imunitas tubuh. Yang ketiga, penampilan yang kurang baik pada remaja. Dan yang keempat, badan lemah dan muka pucat atau anemia. Dan yang terakhir, kehilangan massa otot. Terdapat juga resiko yang ditimbulkan oleh KEK, yaitu meningkatkan resiko berbagai penyakit infeksi dan gangguan hormonal yang berdampak buruk pada kesehatan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya KEK, yaitu antara lain 1. Pengetahuan tentang makanan dan gizi. Kurangnya pengetahuan tentang makanan dan zat gizi dapat meningkatkan resiko KEK. Yang kedua, jumlah asupan makanan. Buruknya jumlah asupan makanan saat remaja dapat menimbulkan berbagai permasalahan gizi. Yang ketiga, pola makan. Pola makan yang tidak sesuai dan tidak teratur juga dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan gizi. Yang keempat, aktivitas atau beban kerja. Seseorang dengan aktivitas lebih berat otomatis membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan orang yang kurang aktif. Yang kelima, umur. Semakin muda dan semakin tua umur seseorang akan berpengaruh terhadap kebutuhan zat gizi yang diperlukan. Yang keenam, penyakit atau infeksi. Malnutrisi dapat menyebabkan resiko dikarenakan penyakit infeksi. Yang ketujuh, pendapatan keluarga. Pendapatan merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas makanan. Lalu, bagaimana pencegahan yang dapat dilakukan remaja agar dapat mengurangi terjadinya KEK? Nah, kejadian KEK pada remaja dapat diperkecil dengan mengonsumsi zat gizi seimbang dan memperhatikan asupan zat gizi makanan yang dikonsumsi, sehingga pertumbuhan, perkembangan, dan remaja bisa berjalan dengan baik. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Infonya tidak gitu remake dulu masih.